Bab 029. Ceklek. Mirza masuk ke dalam dengan wajah yang sangat cerah, dia langsung menghampiri Nisa dan memeluknya dengan hangat. Nisa yang masih belum tahu jika dia sedang hamil, heran melihat suaminya. Ada apakah? Tanya Nisa juga melihat pada Reza. Aku sangat bahagia sayang. Karena sebentar lagi akan bertambah si mungil dalam keluarga kita, kata Mirza menatap bahagia pada wajah istrinya. Nisa akhirnya mengerti mengapa suaminya begitu bahagia. Maksud kakak, aku sedang hamil. Tanya Nisa dengan mata yang juga berkaca-kaca karena sangat bahagia. Mirza mengangguk, iya sayang. Nisa langsung memeluk suaminya dan menjatuhkan air mata haru. Apa kau bahagia sayang? Tanya Mirza mengusap air mata sang istri. Aku sangat bahagia kak. Aku tidak tahu bagaimana menggambarkannya, tapi yang pasti aku sangat bahagia. Kata Nisa kembali memeluk suaminya. Sepertinya aku berada di tempat yang salah. Aku malah jadi obat nyamuk melihat para manusia yang lagi kasmaran, sindir Reza yang berdiri menggeleng melihat Mirza dan Nisa yang mengabaikan keberadaannya. Nisa dan Mirza melepas pelukannya lalu tertawa melihat ke Nisa Reza, makanya kak, buruan sana nikahnya, kan tidak sendiri lagi, kata Nisa sedikit mengejek Reza. Wah, si kakak ipar sudah pintar mengataiku, bagaimana mau menikah coba, tidak ada yang mau, aku malah masih jomblo. Miris. Tante Sarah juga tidak mau sama aku, karena masih ada Paman Kusuma, kata Reza bercanda membuat wajah menyedihkan. Buk. Mirza melempar Reza dan menatapnya dengan kesal, karena Reza senang sekali bercandakan nama mamanya, awas aja lo, kata Mirza melototi Reza. Nisa hanya tertawa melihat Mirza dan Reza, lihatlah kakak ipar, suamimu sangat tidak asik, ujar Reza kembali tersenyum tanpa dosa. Kau yang bicaranya ngaco, ketus Mirza. Terserahlah. Selamat kakak ipar karena sebentar lagi akan memiliki dedek bayi, yang pastinya cantik seperti ibunya, tidak seperti ayahnya yang berwajah jelek dan menyebalkan, ucap Reza dengan sedikit dibumbui sindiran pada sahabatnya. Reza mengangkat tangannya ingin menyentuh bahu Nisa, tentu saja dia sengaja hanya ingin membuat sahabatnya bertambah kesal padanya. Tak. Mirza langsung menepis tangan Reza, awas kau Res, kupotong tanganmu nanti jika kau berani menyentuh istriku, marah Mirza pada Reza. Canda dikit aja udah marah, dasar, bucin akut, suami posesif, ledek Reza mengusap punggung tangannya. Kembali dari rumah sakit Mirza membawa istrinya ke kantor, Reza juga sudah kembali ke kantornya. Sayang kau ingin memakan sesuatu? Tanya Mirza menggenggam pergelangan tangan istrinya melangkah masuk ke dalam kantor ABADIJAYA Group dengan langkah yang dipelankan agar Nisa tidak kesulitan mengimbanginya, apalagi dia tahu jika istrinya saat ini sedang hamil. Tidak kak, jawab Nisa. Karyawan semua merasa aneh dengan sikap pemimpinnya yang tersenyum cerah sepanjang perjalanan masuk ke dalam kantor apalagi dengan warna kemeja yang dia gunakan pink terang. Mirza terlihat sangat asing di hadapan mereka semua, dan juga lucu. Mirza masuk ke dalam ruangannya mendudukkan istri di sofa. Kau bolehkan sebentar di sini sayang? Tanya Mirza lembut pada istrinya. Tentu saja, jawab Nisa tersenyum. Tok tok tok. Suara ketukan dari pintu ruangan Mirza. Masuk. Sekretaris Zaki melangkah masuk ke dalam dengan membawa beberapa berkas yang berada di tangannya. Selamat pagi Nona muda, sapa Zaki lada Nisa yang duduk di sofa. Pagi, singkat Nisa tersenyum pada Zaki. Permisi Tuan, ini ada beberapa berkas yang memerlukan tanda tangan Anda dengan segera. Zaki menyimpan berkas di meja kerja Mirza. Mirza mengangguk pada Zaki. Zaki kembali keluar dari ruangan tuannya. Kak, apa tidak bisa nanti kita berkunjung ke rumah Paman Dimas? Sudah terlalu lama aku tidak pernah bertemu dengannya kak, tanya Nisa melihat pada suaminya yang mulai menandatangani berkas. Mirza mengangkat pandangannya melihat pada Nisa, untuk apa kau mau ke sana sayang? Kedua wanita di rumah itu sangat tidak menyukaimu,
aku tidak ingin jika nanti mereka mencoba mencelakaimu, apalagi saat ini kau sedang hamil sayang. Mendengar penolakan suaminya, Nisa bungkam dengan wajah cemberutnya, dia tidak menjawab lagi suaminya. Mirza kembali menyibukkan dirinya dengan pekerjaannya. Mirza sudah siap dengan pekerjaannya dan melihat pada istrinya yang tertidur dengan pulas di sofa. Bagaimana aku tidak sadar jika dia tertidur? Bagaimana kalau tadi dia terjatuh? Dia sangat ceroboh, batin Mirza menghampiri istrinya ingin mengangkatnya ke kamar yang berada di ruangannya. Mendapat sentuhan dari tubuhnya, Nisa terbangun dan melihat suaminya. Aku lapar kak, kata Nisa. Ya sudah, kita pergi makan. Kau mau makan apa sayang? Tanya Mirza dengan lembut. Entahlah kak, aku juga bingung, mau makan apa kita cari saja dulu, nanti di sana baru aku lihat mau makan apa kak. Ya sudah, ayo. Mereka berdua pun turun dari kantor menuju mobil. Di lain tempat Reza hampir di sebuah apotik untuk membeli obat pusing, karena dia merasa sedikit pusing dari tadi. Turun dari mobil melangkah masuk ke dalam apotik. Di sana dia melihat seorang gadis yang sedang berbicara dengan kasir pembayaran. Apa obatnya tidak bisa dibeli setengah saja kak, soalnya aku tidak memiliki cukup uang untuk membeli obatnya kak, lirih gadis yang menggunakan jilbab berwarna hitam berkulit putih. Reza berdiri di sebelah gadis itu dan melihat wajah sedihnya. Maaf dek, obatnya tidak bisa dibuka. Saya juga hanya karyawan di sini, tidak berani membuka obatnya dek karena itu sudah menjadi peraturan, kata seorang wanita yang menjaga di kasir. Gadis tersebut terdiam menyimpan obat yang berada di tangannya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Bungkus saja, saya yang akan membayarnya mbak, kata Reza yang dari tadi diam memperhatikan gadis di sampingnya. Gadis itu langsung melihat pada laki-laki yang tinggi berpakaian rapi dan berwajah sangat tampan di sampingnya. Om serius mau membayar obatnya? Tanya gadis itu melihat wajah tampan Reza. Om, ulang Reza dalam hati, tampan kayak gini dikata om apa gadis ini, apa dia sedang rabun? Fikir Reza. Iya, apa itu cukup? Kalau tidak ditambah lagi, kata Reza tersenyum lembut pada gadis di hadapannya. Cukup om, makasih, Reza mengangguk menjawab gadis itu. Setelah membayar obatnya, gadis tersebut ingin pergi tapi ditahan oleh Reza. Hey ladies, apa kau hanya memiliki uang yang berada di tanganmu itu? Tanya Reza. Gadis itu melihat pada tangannya yang memegang beberapa ribu rupiah kemudian kembali melihat pada Reza dan mengangguk dengan polos. Mendapat anggukan dari gadis itu. Reza mengeluarkan dompetnya mengambil 1 juta uang tunai yang berada di dalam dompetnya. Reza memang biasa menyimpan uang tunai di dalam dompet miliknya, karena dia sangat senang bersedekah pada pengemis-pengemis di jalanan. Ambil uang ini saja, kau bisa menggunakan untuk membeli obat nanti jika obatnya sudah habis, kata Reza memberikan uang pada gadis di hadapannya. Gadis itu menggeleng dengan cepat, tidak om, ini saja. Kata gadis tersebut. Ambil ini, atau kemarikan semula obat yang tadi kau ambil, ancam Reza pada gadis di hadapannya. Mau tidak mau gadis itu terpaksa mengulurkan tangannya dengan ragu ingin mengambil uang dari tangan Reza yang bergelantungan. Reza yang melihat gadis di hadapannya ragu. Langsung menaruh uang di tangan gadis itu. Reza membalikan badannya ingin kembali membeli obat tapi mendengar suara wanita itu dia menghentikan langkahnya melihat semula ke arah gadis tersebut. Tapi om, aku tidak memiliki uang untuk membayar uang ini om. Ucap gadis yang biasa disapa Ayuna. Reza yang memang jahil dengan senyuman penuh arti di wajahnya menjawab gadis polos itu. Kau tidak perlu membayarnya, jika kau tetap ingin membayarnya. Bayar saja dengan menikah denganku, kemudian ganti nama panggilanmu itu, jadi Om Suami Tampan. Sepertinya cocok didengar, kata Reza yang memang memiliki sikap iseng dan cerewet berlebihan. Gadis itu melongo dan melihat Reza dari atas sampai bawah,
dari bawah naik lagi ke atas memastikan jika laki-laki di hadapannya itu sehat, bukan pasien yang lari dari rumah sakit jiwa dan berpenampilan mewahkan. Pikir Ayuna. Terima kasih saja mas, maaf. Kata Ayuna gugup tidak ingin lagi memanggil Reza dengan sebutan Om. Dia baru sadar jika Reza tidak senang dengan panggilannya itu. Santai saja ladies, kata Reza tersenyum memperhatikan wajah cantik gadis itu yang seperti memikul beban berat dari sorot matanya. Terima kasih mas. Aku pamit dulu, kata Ayuna kemudian melangkah pergi dari hadapan Reza. Keluar dari apotik. Reza masih melihat punggung Ayuna, gadis itu terlihat memendam kesedihan yang mendalam. Sepertinya dia juga memikul beban berat di usia muda, gumam Reza kembali melangkah ke kasir untuk membeli obat. Mirza mengemudi ingin pulang ke vilanya. Menoleh pada istrinya yang dari tadi hanya diam saja, dia memang masih ngambek pada suaminya yang tidak ingin mengunjungi pamannya. Mirza menarik nafas melihat Nisa yang ngambek. Melihat ada persimpangan di depan Mirza memutar mobil mewahnya menuju arah rumah Paman Dimas. Nisa heran melihat suaminya yang memutar kembali mobilnya. Tapi Nisa tetap diam, entah mengapa dia merasa emosinya sangat tidak stabil bawaannya sering ingin marah dan marah. Membuat Nisa memilih diam. Dia takut jika mengikuti perasaannya dia akan menyakiti hati suaminya nanti. Beberapa menit berlalu Mirza memarkir mobilnya di halaman rumah Paman Dimas. Nisa belum menyadari jika dia sudah berada di halaman rumah Paman Dimas. Sayang, katanya tadi mau ke tempat pamanmu. Kenapa diam saja di mobil? Ayo kita turun dari mobil, kata Mirza tersenyum pada istri tercintanya. Nisa melihat keluar jendela. Ternyata benar dia sudah berada di rumah Paman Dimas. Nisa tersenyum bahagia melihat pada suaminya dan langsung memeluknya. Makasih kak, kata Nisa masih belum melepaskan pelukannya pada suaminya. Tidak perlu berterima kasih sayang. Aku yang seharusnya meminta maaf, karena aku terlalu egois dan tidak memikirkanmu yang juga masih memiliki keluarga. Maafkan aku sayang, kata Mirza merasa bersalah mengingat sikapnya selama ini terlalu menekan istrinya tanpa memikirkan jika istrinya masih memiliki paman yang harus dia kunjungi. Tok tok tok. Nisa mengetuk pintu rumah pamannya. Assalamualaikum paman, panggil Nisa setelah mengetuk beberapa kali tapi tidak ada yang membuka pintu untuknya. Di dalam rumah pamannya Fadilah yang mendengar suara Nisa menghampiri mamanya. Ma, itu bukannya suara Nisa ma, kata Fadilah bertanya pada mamanya. Iya, itu sepertinya memang Nisa deh, jawab Diva. Ayo buka pintunya, Fadilah melangkah membukakan pintu untuk Mirza dan Nisa yang masih berdiri di luar pintu. Ceklek. Bola mata Fadilah langsung melihat wajah tampan Mirza yang berdiri di luar bersama Nisa. Assalamualaikum kak, paman ada? Tanya Nisa tidak lupa memberi salam pada Fadilah yang tidak mengalihkan sama sekali bola matanya dari wajah tampan suami sepupunya. Ini salah satu Mirza malas ke rumah paman Nisa. Dia sangat tidak suka dengan tatapan buas Fadilah padanya. Mirza juga tidak mungkin membiarkan Nisa berkunjung sendiri ke rumah paman Dimas. Mengingat kedua makhluk gaib di rumah itu sangat tidak menyukai istrinya. Ada di kamar, jawab Fadilah jutek. Nisa, panggil Paman Dimas saat melihat ponakannya yang masih berdiri di ambang pintu. Karena Fadilah tidak mempersilakan mereka masuk ke dalam. Masuklah nak, kata Paman Dimas. Nisa menghampiri pamannya menyalaminya dan langsung memeluk pamannya. Nisa sangat merindui adik ayahnya itu. Paman Dimas tersenyum menepuk-nepuk pundak ponakan kesayangannya. Kenapa kau menangis nak? Jangan bersedih, ajak suamimu duduk, kata Paman Dimas pada Nisa. Nisa melepas pelukannya pada pamannya. Nisa sangat merindui paman. Maafkan Nisa baru sempat berkunjung kemari paman, kata Nisa mengusap air matanya. Tidak mengapa nak, paman mengerti. Nisa sudah bersuami. Ayo nak Mirza duduk, ajak Paman Dimas pada Mirza. Mirza tersenyum dan duduk bersama dengan Nisa. Mereka berbincang-bincang kosong, setelah itu Nisa pamit pulang pada pamannya setelah dia puas ternyata pamannya baik-baik saja.
Paman Dimas menyuruh mereka menginap tapi Nisa menolaknya dengan halus. Karena dia tahu suaminya pasti tidak nyaman di sana. Apalagi dia juga sadar dengan bola mata Fadilah yang terus memandangi suaminya. Dia sadar jika suaminya risih dengan sikap Fadilah. Dimension Papa Reza. Reza melangkah turun dari kamarnya berniat ingin keluar sebentar. Reza, kau mau kemana sayang? Tanya bundanya saat melihat Reza yang rapi seperti ingin keluar dari rumah. Reza tersenyum memperlihatkan deretan gigi ratanya menghampiri bundanya dan langsung memeluk bundanya tidak lupa mencium kedua pipi bundanya. Aku ingin mencari menantu untuk bunda siapa tahu aja ada yang sesat di malam-malam seperti ini. Canda Reza masih memeluk tubuh bundanya dan menggoyang-goyangkan tubuh sang bunda. Jangan ngaco kamu sayang. Memang anak orang bisa sesat di malam seperti ini ada-ada saja, Bunda Reza mencubit pipi anak kesayangannya yang memeluk tubuhnya dengan erat. Kalau tidak ngoco itu berarti bukan anak muda, timpal Andika Papa Reza yang baru dari kamar membawa koran di tangannya. Papa Reza memang memanggil istrinya dengan sebutan, perpanjangan dari, Bunda. Bunda Reza mengembangkan senyuman di wajahnya saat mendengar ucapan suaminya. Katanya mau keluar sayang. Lihat, penampilanmu sudah berantakan karena memeluk bunda, ujar Bunda Reza merapikan rambut putranya yang sudah berantakan. Tapi tetap tampan kan bunda, jawab Reza dengan senyuman yang tidak pernah pudar dari wajah tampannya. Emang dari lahir sudah tampan, ucap Bunda Reza bersama dengan Reza. Itu adalah salah satu ciri khas bunda dan anak itu, kemudian tertawa bersama. Andika hanya menggeleng melihat bunda dan anaknya yang kompak tingkat kepedeannya. Reza mengemudi mobilnya ke sebuah bar. Dia ada temu janji dengan sahabatnya di sana. Memarkir mobilnya dan melangkah masuk ke dalam bar. Dia menuju ke ruang VIP tempat sahabatnya menunggunya di sana. Hai si bro anak Momi sudah tiba, kata Revan sahabat Reza yang duduk bersama wanita-wanita malam. Reza mendudukkan tubuhnya di sofa yang berada di hadapan Revan. Lo dari tadi? Tanya Reza. Tidak juga. Ini? Aku sudah memesankanmu minuman, jawab Revan menolak soda non-alkohol ke arah Reza. Dia tahu jika sahabatnya itu tidak biasa minum alkohol seperti Mirza. Reza mengambil soda itu kemudian meneguknya, kenapa kau memanggilku kemari? Kita bisa bertemu di restoran saja. Tidak harus di bar, ujar Reza takut jika papanya tahu dia ke bar. Ayolah bro, kau sudah 31 tahun, bukan 15 tahun. Sampai kapan kau akan takut dengan papamu bro? Revan mentertawai Reza. Aku bukan takut sama papa. Aku hanya tidak ingin mengecewakan papa jika dia tahu aku ke bar. Walaupun aku tidak melakukan apapun di bar, jujur Reza santai yang memang hanya tidak ingin mengecewakan papa bundanya. Reza memang sudah sering diledek oleh teman-temannya karena dia sering dihubungi oleh bundanya jika dia lewat pulang, juga tidak berani bertindak macam-macam karena takut dengan papanya. Tapi Reza tidak peduli. Baginya dia tidak ingin mengecewakan kedua orang yang sudah membesarkannya dengan susah payah. Terserahlah. Kata Revan meminum alkoholnya. Aku pamit ke toilet dulu bro, ucap Reza berdiri dari duduknya ingin ke toilet. Revan hanya mengangguk menjawab Reza.